Oke, kembali lagi di channelnya si Lakman. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya si Lakman pada season kali ini, season ketiga itu season spesial khusus karena season ketiga ini akan membahas mengenai seluk-beluk mengenai dunia One Piece. Dan pertama-tama gue mau ngasih tahu info umum mengenai komik One Piece itu sendiri. Komik One Piece ditulis dan digambar oleh mangaka yang bernama Eiichiro Oda, atau kita biasa memanggil sebagai pembaca memanggilnya yaitu dengan sebutan Oda. Komik One Piece pertama kali dirilis di Jepang sekitar akhir tahun 1997 dengan judul pertama atau chapter pertama yaitu Romance Dawn. Dan premis dari cerita atau dari komik One Piece ini yaitu ada seorang bajak laut bertopi jerami yang bernama Monkey D. Luffy yang memiliki kekuatan menjadi manusia karet dan dia ingin menjadi raja bajak laut. Selanjutnya kita akan membahas atau gua akan membahas mengenai dunia One Piece itu sendiri. Secara umum dunia One Piece itu sangat luas, of course. Tentu aja, sama halnya kayak dunia kita gitu, sangat luas. Dan sama halnya dengan dunia kita, dunia One Piece itu cenderung lebih banyak lautannya dibandingkan dengan daratannya. Tetapi pulau-pulau yang ada di dunia One Piece itu cenderung kecil-kecil. Lingkupan dari pulaunya itu kecil. Jadi sehingga satu pulau itu bisa aja cuma satu kerajaan. Karena sejauh ini kayaknya satu pulau itu satu kerajaan deh. Iya, satu pulau satu kerajaan. Dan pulau-pulau di One Piece ini memiliki berbagai macam iklim. Mulai dari pulau yang beriklim tropis, ada juga pulau salju, pulau ikan, pulau gurun, dan masih banyak lagi sebenarnya keanehan-keanehan dalam pulau-pulau di One Piece. Oke? Tadi udah membahas mengenai secara umum apa sih pembedaan dunia One Piece dengan dunia yang kita tinggalin gitu. Itu kan dunia fiksi ya. Tapi ternyata perbedaannya cuma ada di bentuk pulaunya aja. Dan dunia One Piece ini memiliki 4 macam lautan yang disebut dengan lautan dasar. 4 macam lautan dasar ini yaitu ada North Blue, East Blue, South Blue, dan West Blue. Lalu udah pasti setiap bajak laut yang ada di dunia One Piece ini pasti berasal dari salah satu keempat lautan dasar ini. Nah, ketika bajak laut amatir sebutannya atau rookie sebutannya, rookie bajak laut itu mulai berlayar dari lautan dasarnya, entah itu di North Blue, East Blue, South Blue, ataupun West Blue, mereka akan memasuki mereka akan memasuki ke ujung dari lautan dasar ini. Ujung dari lautan ini yaitu dari lautan dasar ini ya, yaitu adanya tembok yang menjulang tinggi yang dinamakan dengan red line. Tembok ini berwarna merah tentunya. Dan untuk mencapai tembok red line ini, bajak laut itu harus memasuki arus naik yang ada di red line ini. Nah, sebelum memasuki arus red line ini, bajak laut kadang-kadang suka keliru karena tidak memiliki navigator yang handal ataupun juru kemudi kapal bajak lautnya. Nah, jadi ternyata untuk memasuki lautan ini kadang-kadang suka lupa. Sebenarnya bisa aja bajak laut ini tidak perlu memasuki arus naik red line, arus naik yang menjulang tinggi ke tembok ini kayak menaiki gunung lah ibaratnya. Nah, bajak laut itu bisa bisa melalui kelautan yang disebut Cambelt. Sebagaimana namanya yaitu Cambelt, yaitu lautan ini ataupun bisa disebut dengan lautan tenang. Nah, dalam lautan ini tidak ada angin yang berhembus, tidak ada hujan yang turun. Intinya lautannya itu benar-benar tenang. Akan tetapi
Eh, di balik lautan tenang ini terdapat monster-monster laut yang berukuran raksasa, atau dunia One Piece ini disebut dengan atau dipanggil dengan sebutan Sea King atau Raja Lautan. Nah, udah pasti bagi monster-monster ini akan menyadari kalau ada sesuatu yang bergerak di atas permukaan laut, dan sesuatu yang bergerak di atas permukaan laut sudah pasti akan disantap oleh monster-monster raksasa ini. Nah, ternyata karena saking ganasnya, saking berbahayanya lautan Campbell ini, yang bisa melewati ini hanyalah kapal dari angkatan laut ataupun kapal dari pemerintahan dunia, di mana di palang utama perahu angkatan laut itu dipasang teknologi batu laut. Jadi ketika perahu atau kapal angkatan laut dipakai teknologi batu laut, otomatis keberadaan kapal itu tidak terdeteksi oleh monster laut itu. Jadi cuek aja gitu. Nah, teknologi ini hanya bisa dipakai oleh angkatan laut dan pemerintahan dunia. Untuk bajak laut amatir, mereka belum ada teknologi seperti ini. Jadinya mereka harus melewati atau memasuki arus naik red line ini. Oke, sedikit mundur dulu. Tadi ada yang kelewatan. Tadi kan ujung dari lautan dasar ini adalah red line, tembok tinggi yang menjulang. Nah, di balik tembok tinggi itu ada lautan ganas yang pertama, yaitu Grand Line. Untuk mencapai Grand Line ada dua cara, melewati Campbell ataupun harus menaiki red line. Yang melewati Campbell tadi udah gua jelasin tadi ya. Yang lautan tenang ada monster lautnya. Yang kedua, ini adalah rute umum yang bisa dilewatin oleh bajak laut amatir, yaitu menaiki arus red line. Karena ada arus yang menanjak atau menaik ya, jadi arusnya tuh naik gitu, melawan gravitasi lah ibaratnya. Tetapi sebelum memasuki arus itu terdapat pusaran-pusaran arus yang kecil, di mana kalau navigator kapal tidak bisa membaca celah untuk melewati pusaran itu, besar kemungkinan kapal itu akan menabrak tembok red line. Dan tembok red line nggak lembut gitu, nggak lunak, yang temboknya tembok itu batu laut gitu, batu gitu ya, keras. Kalau ada kapal yang lewatin yang nabrak tembok itu, ya otomatis akan hancur dan tenggelam gitu kapalnya. Oke, setelah bajak laut amatir ini bisa menaiki arus naik red line, terus mereka masuk ke arus baru yang disebut dengan lautan ganas yang pertama, yaitu Grand Line. Setelah masuk ke lautan Grand Line, semua bajak laut itu wajib menggunakan log pose. Log pose itu kompas laut khusus yang akan mencari medan magnet dari pulau-pulau yang ada di Grand Line. Jika ada bajak laut yang nekat berlayar di Grand Line tanpa menggunakan log pose, maka dipastikan bajak laut tersebut akan tersesat dan dilahap oleh lautan ganas Grand Line ini. Karena cuma log pose lah satu-satunya alat yang menuntun bajak laut ke ujung lautan Grand Line. Selayaknya lautan dasar tadi, lautan Grand Line pun memiliki ujungnya. Oke? Nah, tetapi berbeda. Jika lautan dasar kita bisa apa ya? Kita bisa langsung ke ujung lautan dasar, yaitu red line. Tapi untuk di Grand Line kita nggak bisa langsung. Untuk bajak laut amatir ya, kita nggak bisa langsung. Kita harus kita harus menghampiri atau mampir lah ibaratnya, tanda kutip mampir ke beberapa pulau. Jadi nggak bisa tuh lurus terus gitu, karena bakal kesesat. Jadi bajak laut amatir itu hanya bergantung dengan log pose ini, kompas laut ini yang disebut log pose. Bentuknya tuh gelang gitulah, gelang kompas laut gitu. Nah, prinsip kerja dari log pose ini adalah
Setelah bajak laut memasuki suatu pulau, bajak laut tersebut harus atau diminta atau ya dipaksalah untuk mendiami pulau tersebut hingga medan magnet yang diterima oleh log pose itu berubah haluan menuju pulau berikutnya. Misalnya kelompoknya si Luffy dia udah nyampe di pulau A. Nah, dia tuh harus diam dulu di pulau itu sambil nanya-nanya ke penduduk asli pulau itu. Berapa hari sih sampai log posenya itu penuh? Kadang-kadang bisa 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang bahkan 3 tahun sampai 30 tahun. Nah, kalau memang diminta buat waktu 1 minggu, ya bajak laut itu harus diam di situ 1 minggu sampai log posenya itu pindah, kompas lautnya itu pindah menuju ke pulau berikutnya. Atau ada cara liciknya menggunakan eternal pose. Eternal pose ini kompas laut yang sudah disetting menuju salah satu pulau yang ada di Grand Line. Nah, tadi gue udah sempat singgung ya kalau bajak laut amatir itu nggak bisa langsung ke ujung Grand Line karena harus melewati beberapa pulau untuk sampai ke ujung Grand Line. Tapi ada cara liciknya. Kalau dia memang beruntung, dia dapat eternal pose, yaitu kompas laut yang sudah disetting ke arah ke ujung Grand Line, ya bisa aja. Selama eternal pose itu tidak hancur, bisa dijaga rat lah. Tapi kalau nggak ada eternal pose sampai ke pulau di ujung Grand Line, ya nggak bisa. Dia harus melewati atau mampir ke beberapa pulau dulu. Begitu. Itu untuk konsep di Grand Line. Sebentar. Oke, lanjut. Selayaknya lautan dasar, lautan Grand Line pun memiliki ujungnya. Nah, ujung dari lautan Grand Line ini tetap sama, yaitu tembok tinggi yang menjulang. Tembok yang menjulang tinggi, yaitu red line. Tapi sisi lain dari red line. Kalau tadi sebelumnya red line-nya memiliki arus naik. Nah, kalau di red line kalau sisi lain dari red line yang ini, nggak ada tuh arus naiknya, nggak ada, beda. Akan tetapi tetap menyediakan 2 rute. Rute yang pertama yaitu rute Maria Joa. Dan rute yang kedua yaitu rute Pulau Manusia Ikan. Aduh, gatal banget hidung. Nah, rute yang pertama nih, rute Maria Joa, rute ini hanya bisa digunakan oleh Angkatan Laut dan pemerintahan dunia. Bajak laut bisa, tapi harus sembunyi-sembunyi. Tapi ya pasti bakalan ketahuan sih walaupun sembunyi-sembunyi juga karena penjagaannya begitu ketat gitu. Rute Maria Joa ini. Nah, teknisnya adalah perahu angkatan laut ataupun perahu pemerintahan dunia akan diangkut menggunakan alat khusus menaiki red line ini. Kayak lift lah, lift perahu gitu. Dan di atas red line, soalnya kalau nggak salah, red line itu dia itu 10.000 meter di atas permukaan laut, 10.000 meter juga di bawah permukaan laut. Kalau nggak salah ya, jadi secara total tingginya 20.000 meter atau 20 km. Lupa lagi, pokoknya 10.000 meter ke atas, 10.000 meter ke bawah. Nah, setelah sampai di atas, ternyata di atas itu nggak tembok kosong aja gitu, nggak. Ternyata di atas itu ada pemukiman yang begitu megah dan mewah. Ada hutannya bagus-bagus, terus bangunan-bangunannya bangunan elit gitulah, bangunan orang kaya elit gitu, istana-istana kayak gitulah. Nah, inilah yang disebut dengan Maria Joa, yaitu pemukiman khusus yang hanya bisa ditinggali oleh
penduduk bangsawan, penduduk yang tinggal di Mario Jawa itu disebut sebagai keluarga bangsawan atau Celestial Dragon, di mana salah satu ciri khususnya yaitu mereka menggunakan pakaian khusus, terusnya kepalanya pakai penutup gitulah, kayak astronot gitulah, ibaratnya mah gitu. Oke? Tapi rute Mario Jawa ini nggak bisa tuh pakai bajak laut karena semuanya full dijaga ketat oleh Angkatan Laut dan pemerintahan dunia. Nah, bajak laut amatir hanya bisa menggunakan rute kedua, yaitu rute Pulau Manusia Ikan, di mana pulau ini ada tepat di bawah 10.000 meter di bawah permukaan laut, tepat di bawah red line, karena ada celah yang udah hancur di tembok itu. Nah, celah itu dijadikan sebagai Pulau Manusia Ikan. Nah, untuk mencapai Pulau Manusia Ikan itu, bajak laut itu harus mampir dulu ke Pulau Sabaudi atau Pulau Pohon Bakau Raksasa, di mana pohon itu menghasilkan getah khusus. Nah, kalau udah sampai di pulau itu, bajak laut itu harus meminta tukang lapis kapal. Jadi, kapal bajak laut itu wajib dilapisi atau di-coating terlebih dahulu di pulau mangrove atau bakau menggunakan getah khusus itu. Setelah udah selesai dilapis oleh getah khusus, kapal bajak laut itu bisa mulai melakukan perjalanan ke Pulau Manusia Ikan. Konsepnya kayak kapal selam. Aneh banget suka One Piece. Tapi ini bikin asik. Konsepnya kayak kapal selam. Konsepnya kayak kapal selam lah ibaratnya. Jadi tenggelam gitu. Masuk ke dalam lautan. Udah sampai di Pulau Manusia Ikan, mereka diam dulu sampai log postingnya penuh, baru kalau udah log postingnya menuju ke arah atas, baru mereka ke atas. Nah, setelah sampai di permukaan lagi, mereka nggak di lautan Grand Line, sebutannya beda. Ini lautan terakhir. Lautan yang jauh lebih ganas daripada Grand Line. Yaitu, lautan itu disebut dengan New World atau dunia baru. Lautan ini jauh lebih ganas dari Grand Line, di mana cuaca bisa berubah sepersekian menit. Bisa aja tiba-tiba hujan, terus panas, hujan es batu, hujan magma, hujan petir. Dan di sini juga ada pulau-pulau yang aneh banget. Ada pulau yang dipenuhi api terus-terusan. Ada pulau yang dipenuhi es, salju, petir, racun, dan masih banyak lagi. Lalu konsepnya juga, nah tapi kalau di New World konsepnya berbeda. Untuk menaklukkan lautan ini adalah bukanlah sampai di ujung lautan New World, enggak. Tetapi pulau terakhir ternyata pulau terakhir ternyata belum ada yang tahu apakah memang benar di ujung lautan New World ini atau di mana. Itu masih belum tahu. Tetapi yang udah pasti adalah bagi bajak laut yang berhasil menaklukkan lautan New World ini, lalu akhirnya dia sampai di pulau terakhir, dan konon, menurut kabar burung yang beredar selama ini, konon katanya di pulau terakhir itu terdapat harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut sebelumnya, yaitu One Piece. Satu keping atau satu pecahan. Kalau sesuai artinya ya. Dan bagi bajak laut yang sudah sampai di pulau itu, mungkin dia akan mendapatkan title atau gelar Raja Bajak Laut yang baru. Dan seperti itulah secara umum dunia One Piece. Teman-teman, semoga teman-teman sehat terus dan betah untuk mengikuti season ketiga spesial ini, karena akan
ngebahas One Piece banget gitu. Teman-teman, terima kasih semuanya. Mungkin season ketiga kali ini benar-benar akan spesial bagi gue pribadi, karena gue benar-benar suka banget sama One Piece. Terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan. Gue Lakman, pamit undur diri. Terima kasih dan dadah.